Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di channel Math Literasi. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal tentang tes bakat skolastik atau TBS. Dan pada beberapa tes lainnya juga disebut dengan psikotes. Yang akan kita bahas pada video ini adalah tes kemampuan verbal. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang paket soal sinonim dan paket soal antonim. Pada video kali ini, yang akan kita bahas adalah paket soal analogi. Sebelum kita masuk kepada paket soal analogi, terlebih dahulu, mari kita pahami bersama apa itu analogi dalam tes kemampuan verbal. Nah, analogi ini sering disebut dengan analogi kata, atau ini dimaknai dengan padanan kata. Maka, soal-soal yang akan keluar itu berupa padanan-padanan kata. Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Diselesaikan ragu. Nah, untuk mengerjakan soal-soal analogi ini, kita harus paham apa hubungan antar kata pertama ini dengan kata yang kedua. Ayo coba kita pikirkan. Diselesaikan ragu. Apa kata hubung yang cocok? Misalkan kita buat kata hubungnya adalah agar. Berarti ini bisa kita baca diselesaikan agar tidak ragu. Kita lihat mana analoginya yang cocok, mana padanan katanya yang cocok. Diumumkan agar tidak pencalonan. Tidak cocok ya. Option B, dikonfirmasi agar tidak curiga. Ada kemungkinan ya, dikonfirmasi agar tidak curiga. Lanjut option C, memulai agar tidak mengakhiri. Ini juga tidak nyambung. Karena kalau memulai, ini cocoknya lawan kata. Kalau untuk option C berarti memulai lawannya mengakhiri. Itu baru cocok. Tapi dengan hubungan agar tidak tadi, option C ini tidak cocok. Kita lihat option D. Dimasukkan tamu. Coba kita buat kalimatnya. Dimasukkan agar tidak tamu. Salah ya. Option E, disarankan ide. Kita masukkan penghubungnya, disarankan agar tidak ide. Nah, ini juga nggak masuk ya. Maka jawaban yang benar adalah B. Apakah teman-teman bisa memahami penjelasan saya? Kalau masih ragu, mari kita lihat contoh soal yang kedua. Gempa, Richter. Nah, kira-kira mana yang cocok? Ada banyak kemungkinan yang akan muncul di dalam otak kita ya. Ini juga bisa, ini juga bisa. Nah, kalau seperti itu, kita cari apa hubungan antara gempa dan Richter. Ternyata gempa itu dapat diukur dengan skala Richter. Berarti penghubung antara gempa dengan Richter itu adalah dapat diukur dengan skala. Coba kita analisis satu persatu option yang diberikan. Option A, ombak knot. Knot ini adalah satuan kecepatan yang sama dengan 1 mil laut. Nah, kalau misalnya kita tidak membuatkan hubungan antara gempa dan Richter, bisa aja kita jawab A kan? Karena gempa misalnya satuannya Richter. Anggap kita berpikir seperti itu. Ombak juga knot satuannya. Nah, maka untuk mencari hubungan itu, kita lihat hubungan yang paling tepat. Gempa Richter. Berarti hubungannya gempa dapat diukur dengan skala Richter. Sehingga ketika kita tahu bahwa knot itu adalah satuan kecepatan ombak, ini bisa langsung kita eliminasi bahwa ini salah. Lanjut, option B. Jarak dinamo. Masukkan kata hubungnya. Jarak dapat diukur dengan skala dinamo. Salah ya, seharusnya meter ya. Lanjut, option C. Ini salah ya yang B. Option C, obat dosis. Coba kita hubungkan. Obat dapat diukur dengan skala dosis. Ini juga salah. Kemudian option D, suhu Fahrenheit. Ketika dimasukkan penghubungnya,
suhu dapat diukur dengan skala Fahrenheit. Nah, ini benar ya. Berarti jawabannya D. Kalau yang E udah jelas salah ya, karena banjir dapat diukur dengan skala air, itu salah. Oke, teman-teman udah mulai paham ya bagaimana cara mengerjakan soal tes kemampuan verbal analogi. Jadi kita cari apa yang menghubungkan antar kata itu. Setelah itu baru kita cari padanannya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Pembalap sirkuit. Apa yang cocok untuk menghubungkan kata pembalap dengan kata sirkuit? Salah satu yang cocok adalah bertanding ya. Jadi pembalap bertanding di sirkuit. Kita lihat option mana ya yang kira-kira cocok dengan soal. Nah, sekilas kalau kita lihat petinju ring itu cocok ya, karena petinju bertanding di ring. Kalau harimau bertanding di hutan, bisa juga sebenarnya kan. Tapi ketika kita menemukan dua jawaban yang agak mendekati, kita pilih mana yang paling tepat. Maka untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu petinju ring. Kalau kita baca berarti pembalap bertanding di sirkuit dan petinju bertanding di ring. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Lanjut soal nomor 4. Sekolah, siswa, belajar. Nah, apa hubungan yang bisa teman-teman buat? Kita bisa membaca ini dengan siswa belajar di sekolah. Atau juga bisa kita baca dengan sekolah tempat belajar siswa. Terserah kita, cara kita membaca seperti apa. Misalnya kita baca dengan sekolah tempat belajar siswa. Berarti kita lihat option yang cocok. Siswa belajar di sekolah. Berarti ilmuwan meneliti di laboratorium. Lebih cocok ya, option B. Soal nomor 5. Murid, buku, perpustakaan. Nah, apa hubungan yang cocok? Kita lihat pertama kata murid dan buku. Murid ngapain gitu kan? Di mana gitu. Ini bisa kita hubungkan ngapainnya itu dengan membaca. Di mananya itu di perpustakaan. Jadi ini ngapain ya? Ngapain. Coba kita lihat optionnya. Kalau misalnya option A, anak dan kelereng. Anak dan kelereng cocoknya dia bermain ya. Anak bermain kelereng di rumah. Enggak ya, bermain kelereng biasanya di halaman. Berarti A salah. Kalau yang kedua, nasabah ngapain uang di bank? Nasabah misalnya nabung uang di bank. Cocok ya. Kalau orang tua ngapain anak? Orang tua mendidik misalnya. Orang tua mendidik anak di ibu. Nggak bisa ya. Kata yang akhir ini adalah kata tempat. Berarti ini udah jelas salah. Option D, pembeli makanan. Apa hubungan yang cocok antar pembeli dan makanan? Pembeli membeli contohnya ya. Pembeli membeli makanan di gudang. Nggak cocok. Kalau option E, dosen ngapain contohnya? Dosen membimbing mahasiswa di kuliah. Nah, nggak cocok juga. Seharusnya ini misalnya di kampus gitu, baru benar ya. Dosen membimbing mahasiswa di kampus. Gitu. Maka jawaban yang benar adalah B. Bisa teman-teman? Kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Hewan, senapan, berburu. Apa yang cocok menghubungkannya? Bisa aja kita bilangkan senapan digunakan untuk, bisa aja kan? Senapan digunakan untuk berburu hewan. Kita lihat option mana yang cocok ya. Petani digunakan untuk tanah. Cocok. Lanjut, yang kedua. Sendok digunakan untuk makan nasi. Cocok ya. Option C, kursi digunakan untuk duduk meja. Nggak cocok juga. Option D, ibu digunakan untuk masak halaman. Salah ya. Kalau option E,
Nasi digunakan untuk jemur beras. Ini juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut soal nomor 7. Hujan, kekeringan. Nah, bagaimana cara kita memikirkan hubungan antara hujan dan kekeringan? Sementara seharusnya kalau hujan itu jadi subur ya. Bisa aja kita buat dengan tidak. Kita kasih kata tidak di depannya. Tidak hujan mengakibatkan kekeringan. Nah, coba kita lihat option mana yang cocok dengan jawaban ini. Tidak hujan ini atau akibat dari tidak hujan boleh juga ya. Akibat dari tidak hujan adalah kekeringan, bisa juga. Kita lihat option A. Tidak api mengakibatkan kebakaran. Salah ya. Option B, tidak penuh mengakibatkan sesak. Ini juga salah ya. Seharusnya kalau penuh jadi sesak. Gitu. Kemudian option C, tidak panas mengakibatkan api. Salah. Option D, tidak ada lampu mengakibatkan gelap. Benar ya? Atau akibat tidak ada lampu adalah gelap. Maka option D benar. Kalau option E, tidak angin mengakibatkan dingin. Ini salah ya. Maka jawaban yang benar adalah D. Lanjut soal nomor 8. Rekan, rival. Nah, sebelum kita cari hubungannya, teman-teman tahu nggak apa itu rival? Ya, rival ini bermakna saingan. Jadi, kata rekan dan saingan itu bermakna lawan atau kebalikan ya. Berarti hubungan antara rekan dan rival adalah lawan. Rekan lawannya rival. Seperti itu ya. Kita lihat option A. Pendukung lawannya penghambat. Benar ya? Kita checklist saja dulu. Kita lihat option B. Dermawan lawannya tamak. Nah, dermawan ini seharusnya lawannya apa? Kikir ya. Kalau tamak itu lawannya qanaah. Maka option B juga salah. Kalau soal nomor C, dokter lawannya pasien. Enggak juga ya. Adat lawannya istiadat. Enggak. Tradisional lawannya kontemporer. Enggak juga ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah option A. Pendukung lawannya penghambat. Lanjut soal nomor 9. Pakaian, lemari. Apa kata yang cocok untuk menghubungkannya? Lemari ini kan tempat menaruh pakaian ya. Berarti bisa kita buat tempat menaruh pakaian adalah lemari. Coba kita baca option A. Tempat menaruh gelap adalah lampu. Salah. Tempat menaruh kepala adalah rambut. Salah. Tempat menaruh rumah adalah atap. Juga salah. Tempat menaruh air adalah ember. Benar ya. Tempat menaruh api adalah panas. Juga salah. Maka jawaban yang benar adalah D. Jika pakaian, lemari itu sama dengan air, ember. Paham ya teman-teman? Satu lagi ya, contoh soal yang terakhir, soal nomor 10. Air, es, uap, titik-titik. Nah, ini berarti kan air menjadi. Air menjadi es, atau istilahnya apa sih? Air menjadi es, membeku. Dan uap ini bisa berubah menjadi apa? Menjadi air. Apa istilahnya uap menjadi air? Mengembun ya. Nah, gitu. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman bisa memahaminya dengan baik? Tentu ini akan sedikit membingungkan ya kalau teman-teman baru pertama kali mengerjakan soal ini. Tapi percaya aja bahwa jika teman-teman sering mengerjakan soalnya, maka soal ini akan terasa mudah. Nah, untuk memudahkan teman-teman menjawab soal analogi pada tes nanti, silakan teman-teman belajar terlebih dahulu dengan 2 soal ini. Bagi teman-teman yang udah selesai mengerjakannya, boleh tulis di kolom komentar jawaban yang benar ya.
Oke, terima kasih teman-teman untuk selalu menonton konten kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lain supaya kami selalu bersemangat membuat konten dan manfaat dari konten ini semakin meluas. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.